Selamat datang di podcast Pilih Mana, sebuah podcast dari Brother Sun, di mana di segmen ini kita akan menanyai narasumber dengan pertanyaan yang berisikan pilihan, di mana tiap narasumber tersebut harus menjawab pilihan tersebut dan memberikan opininya. Tidak ada yang benar dan salah di segmen ini, hanya opini dan ya hampir semuanya sih hiburan. Jadi jangan terlalu dibawa serius di obrolan kali ini. Di tema kali ini kita akan ngebahas tentang pasangan, di mana dua narasumber ini akan ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Oke, perkenalkan saya Boy selaku pemandu acara dan ini. Oke, Babang. Wow. Dan ini saya Gusti. Oke. Kita semua dari Brother Sons. Member of Brothers Sun. Oh, mantap. Serap. Oke, pertanyaan pertama dari Pilih Mana. Pilih mana? Cantik dan pintar atau cantik dan kaya? Gua. Iya, weh. Yuk, coba Bebas. Cantik pinter atau cantik kaya menurut lo, Di? Cantik kaya lah. Kenapa? Iya. Bener sih. Enggak, gua narik aja cantik kaya. Kalau cantik pinter kan kayaknya gimana sih? Udah banyak gitu loh. Kalau cantik kaya kan jarang tuh ya, jarang Bisa banget. dimanfaatkan ya kayaknya. Ya, brilian itu bos. Sangat Saya sudah menarik. menduganya, benar-benar. Jadi percuma kalau cantik pinternya buat siapa? Cantik pinter tapi miskin Ujung-ujungnya, gitu ya? Cewek itu di dapur. Oh, iya. Sepinter apapun dia tetap di dapur kodratnya. Gak mungkin cewek jadi kepala negara selain Megawati. Iya sih. Bener nggak? Selain di Selandia Baru sih ada. Ya itu. Jadi ukuran kita mah ya cantik kaya lah, itu udah standar. Cantik pintar apa cantik kaya? Cantik kaya. Oke, cantik kaya. Cantik kaya. Kalau gua sih cantik pintar. Karena untuk menjadi orang tua itu nggak cuma butuh harta, tapi juga butuh akal untuk mendidik anak-anak agar menjadi warga negara yang sehat otaknya. Bawaannya warga negara. Mantap sekali. Karena kita kekurangan warga negara yang memiliki akal yang sehat. Mantap. Jadi untuk memajukan negara ini butuh para wanita yang pintar. Biar ya. Ya, lanjut. Jadi yang ini kaya, yang ini pintar. Kali ini agak beda nih. Gak apa-apa, itu sebuah pilihan gitu. Tiap orang punya kriteria masing-masing. Pertanyaan kedua. Dulu. Agamanya bagus tapi miskin atau agamanya jelek tapi kaya? Agamanya bagus tapi miskin. Tetap agamanya Iyalah. bagus tapi kaya. Yang penting agamanya bagus. Agama sih. Iya. Kenapa, Di? Ya kan kalau miskin mah bisa mulai dari nol. Usaha. Usaha dari nol. Kita kan jarang loh cewek bisa nemenin dari nol. Jarang banget. Tapi agak bertolak belakang ya sama tadi ya. Iya. Tapi kalau agama mungkin lebih penting Nah, gitu. itu. Lebih dianjurkan menurut Rasulullah. Bukan sih, bukan juga sih. Bukan juga ya. Itu menurut gua aja. Oh iya. Pokoknya agama utama lah. Iya, agama. Tapi kalau ada yang kaya sih itu bonus. Agamanya bagus kaya. Itu lebih menarik. Sayangnya bukan pilihan. Tidak. Sayangnya bukan pilihan. Bagus sih. Apa tadi? Agamanya Miskin tapi agamanya bagus. Atau kaya tapi kurang. kaya tapi kurang. Waduh. Karena fungsi seorang suami adalah mengajarkan hal-hal yang baik pada istri. Walaupun istri agamanya kurang, tapi bisa dipandu oleh kita kalau kita agamanya baik. Ya, karena menurut saya agama itu bisa diperbaiki bagaimana seorang imam menuntun makmumnya. Jadi kaya itu mungkin lebih penting. Wow, sekarang jawabannya malah jadi saling bertolak belakang gitu. Sekarang agak berbeda, tapi ya. Itu punya opsi, Bos. Iya. Jadi Tahu ya saya tahu. semua ada tolak ukurnya. Tapi Itu kan ya kalau kita ada dua pilihan nih, buset. Yang satu miskin tapi kaya, apa sih? Miskin tapi kaya, miskin tapi agamanya bagus. Agamanya bagus. Terus yang pertama pertanyaan apa? Pertanyaan yang pertama. yang pertama cantik pintar, cantik kaya. Ya.
Bisa nggak sih digabungin gitu? Cantik, Bisa. pintar. Kali ini memang soalnya aja biar sulit, biar Ya udah. berpikir gitu. Udah, Langsung- saya pilih pertanyaan yang kedua aja. Langsung ke pertanyaan ketiga. Oke. Anjir. Dijodohkan dengan yang apa ya, yang dengan kriteria yang bagus, yang ukti, atau apa ya, mencari dengan pilihan diri sendiri gitu. Pilih mana? Di Gue lebih mencari sendiri. Karena dijodohkan itu kita nggak tahu. Oke, mungkin emang dalam Akhlaknya bagus. dalam Islam gitu ya tanpa pacaran, tapi gimana kita kenal kalau kita nggak dalam tanda kutip pacaran? Bukan saya apa menamanya, bukan pacaran ya, istilahnya ta'aruf. Buset, ta'aruf kan ya. berat sih kalau kalian taruh tapi berbulan-bulan ya. Ya emang Seperti itu. seperti itu. Iya. Tapi oke lah, itu emang lebih menarik. Iya. Pilihan sih ya itu. Iya, iya. Kembali lagi ke pilihan. Gua setuju sama Didi, lebih pilih nyari sendiri karena setiap orang mempunyai kriteria berbeda-beda, karena tidak menurut orang tua baik, menurut kita juga baik gitu. Jadi yang menjalani kehidupan bahtera rumah tangga kan nanti kita berdua gitu. Wih, kayaknya ini jawaban teman saya ini kayaknya dia udah paling siap gitu loh ya. Jadi Oke, kita kita sebagai dukungan lah. pasangan hidupnya itu harus saling tahu Iya betul sih. prinsipnya, terutama prinsip hidupnya seperti apa. Jadi dua-duanya tuh pilihan sendiri. Iya, pilihan sendiri. Oke, bagus. Tapi tidak menuntut kemungkinan bahwa pilihan orang tua juga baik. Anjir, pertanyaan nomor 4. Kayaknya sedikit. Banyak amat sih, Pak. Iya, sabar dong. Pertanyaan nomor 4. Kemarin 7 pertanyaan. Ini Iya, masih pertanyaannya masih banyak banget masih, ini. masih. Agamanya baik tapi tidak mempunyai keturunan, atau agamanya buruk tapi mudah dalam mempunyai keturunan. Pilih yang mana? Sulit sekali. Ini lumayan membuat berpikir. Saya lebih memilih agamanya baik sih. Tapi tidak ada keturunan. Itu tidak mungkin. Kan ini ceritanya. Mungkin Kita adopsi biologis. anak aja, adopsi anak aja Oh. gimana? Nah, Itu boleh kan boleh satu itu pilihan, opsi, pilihan. adopsi anak. Ya, gue setuju sih sama lo. Yang itu. Karena Adopsi anak, oke enggak? ya karena banyak anak-anak di luar sana yang membutuhkan Nah. kasih sayang seorang orang tua Nice. gitu. Mungkin takdir Tuhan menentukan kita Nah. untuk menjadi orang tua seperti itu. Ada apa sih kata-kata orang kalau kita mancing dulu, ibaratnya kita adopsi anak, insya Allah kan Ya. yang namanya rezeki mah Pasti datang. pasti datang. Kitanya aja yang rajin gitu. Rajin. Rajin berusaha Rajin berusaha, Iya, rajin iya. berdoa, Berdoa. berdoa itu yang paling penting. dan keajaiban Tuhan itu tidak pernah disangka-sangka. Iya. Rajin berusaha dalam membuat anak. Siapa tahu udah ngadopsi satu tapi keluarnya 10. Itu Apa? bagus kan? Lakayam. Kayak ikan kayak ikan kayak ikan gapi. Iya. Sip. Lagi. Kalau ini sih pilihannya ya lebih ke apa ya? Ke itu loh, ke profesi. Milih dapat guru atau milih dapat perawat. Saya lebih suka perawat sih. Guru. Tar dulu dong. Oh iya Ada dulu dong. Gua nih. Tar dulu Gua dong. dulu nih ya. Gua dulu. Udah, lu dulu. Gua dulu ya. Iya dong. Harus Kalau ada gua- alasannya dong biar lama ini. Kalau gua guru. Iya. Kenapa? Karena biasanya seorang guru bisa mendidik anak orang lain, apalagi anak sendiri, ya enggak? Karena guru itu kan kerjanya biasanya setengah hari. Jadi dari jam 7 sampai jam 12 dia biasanya di sekolah, terus dari jam 12 ke bawah biasanya dia di rumah untuk mengurus anaknya. Jadi tidak terlalu terbengkalai jadi anak-anak kitanya nanti. Dan biasanya dia juga lebih aware sih terhadap perkembangan anak gitu. Gue sih itu. Tapi walaupun nanti calon istri gua bukan guru, tidak apa-apa. Saya bakal menerimanya dengan baik. Ah, asik. Gimana, Di? Kalau perawat biayanya mahal nih biasanya, Di. Enggak, enggak. Perawat bisa sama TNI, kalau nggak sama dokter. Perawat juga Iya, bukan Di. perawat di bukan perawat di Enggak misalkan Di ini rumah sakit enggak gitu. ini misalkan gitu loh. kan Misalnya perawat baby sister tuh ada. Ya kan? Ya, gua lebih milih gaji kecil kalau istri gua kerja mah gitu. Babysitter apa pembantu? Ya enggak lah, babysitter lah. Oh, iya, iya. Jangan dulu melenceng, ini pertanyaan guru apa perawat. Itu perawat kan Jangan. sama perawat anak kan. Oke. Iya. Iya.
Jadi gue milih perawat. Kalau guru kan emang sih dia buat ngajarin anak gitu, tapi fungsinya suami apa? Emang nyari duit doang. Kita kalau bisa bareng-bareng gitu ya. ngedidik anak itu kita harus bareng-bareng. Kalau perawat mah enak kan, ngerawat suami, ngerawat istri, bukan ngajarinnya doang. Oke. Ya, Boy. Mantap. Terus langsung aja ini kebetulan pertanyaannya udah habis dan sekarang kita langsung ke pertanyaan esai atau pertanyaan yang mendadak aja, soalnya ini ternyata nggak ada di sini pertanyaannya, yaitu kira-kira kriteria pasangan yang pas tuh kayak gimana? Menurut lo? Yang buat Gua. lo. Yang penting nurut lah. Mantap. Nurut. Gue sih nggak ngajak susah ya. Yang penting ikut apa kata suami lah. Tahu kondisi lah ya. Ya iya. Kalau lu mau kan gua kasih. Tapi kalau gua nggak mampu, ya lu jangan maksa gitu. Tahu lah. Mengerti lah. Ya, iya. Kok saya jadi kayak kasihan. Ya terus lagi. Kok iba? Kok sendu gitu terus. Gua nggak perlu dikasih. Enggak. Siap. Gua nggak pernah minta-minta. Tidak, nada Anda seperti Enggak terus. rendah gitu. Terus. Oh, menurut gue sih cantik atau satu cantik. Asyik. Ya, itu cantik. Lu mah bukan cantik, bos, nafsu lu mah. Ya, tapi kan kita yang penting kan cantik dulu, cantik. Cantik kan relatif, Ya, menurut udah. gua. Ya. Menurut orang lain gak cantik ya wah, udah amat. Yang jalanin kan gua. Tapi cewek lu cantik nggak? Cantik menurut gua. Iya udah. Ya kan? Saya Cantik. lah itu mah. Iya, cantik. Agamanya baik. Berakhlak, Dah. akhlak karimah. Terus Cukup sekian ya, kayaknya udah habis. ya, Apa ada lagi yang pengen disampaikan? tidak ada. Oke, pesan gua sih ya kalau nyari pasangan mah jangan terlalu muluk-muluk lah. Apa yang kita dapat itu apa yang kita tanam. Jadi kalau lu ekspektasinya tinggi, kualitas hidup lu juga harus tinggi. Yang seimbang lah, yang sesuai. Berarti yang harus dinaikkan kualitas hidup, bukan gaya hidup, Bos. Enggak lah, nggak perlu gaya. Bener. Kualitas kita gimana, kalau cewek suka ya ayo. Nggak Ayo perlu mana? gaya. Yang penting meskipun kita koloran tapi ceweknya demen, nggak perlu pakai jeans. Mantap. Kok penampilan tidak perlu. Nah itu yang penting isi otak. isi otak. Isi dompet juga perlu sih. Ya begitulah. Iya. Ada pesan-pesan? Nggak ada. Cukup sekian podcast dari kami. Mohon maaf bila gantung atau ada salah-salah kata. Semuanya hanyalah persepsi dari masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.